Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Farah Zafira, tingkat 1 D3 Keperawatan dari Politeknik Karya Husada. Di sini saya akan memenuhi tugas komunikasi keperawatan untuk membuat promosi kesehatan atau penyuluhan yang diajarkan oleh Nurse Heri Kurniawan, MKep. Di sini saya akan melakukan penyuluhan ke siswa atau siswi SMP. Nah, adik-adik tahu nggak demam berdarah itu apa? Oke, demam berdarah itu adalah penyakit menular akibat virus Dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari 4 jenis virus Dengue. Daerah tropis dan subtropis yang terdampak DBD, yaitu Afrika, Asia Tenggara, Tiongkok, India, Timur Tengah, Karibia, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Australia, Pasifik Selatan, serta Pasifik Tengah. Nah, tanda-tanda dan gejalanya. Tanda-tanda dan gejala umum demam berdarah ini mungkin akan bervariasi pada setiap pasiennya, tergantung pada tingkat keparahan serta fase DBD yang dilewatinya. Berikut ini adalah tanda dan gejala umum dari demam berdarah, yaitu demam tinggi yang sampai 40 derajat Celcius, sakit kepala atau kepala nyeri, lemah otot, nyeri otot tulang dan sendi, mual dan muntah, sakit di belakang mata, pendarahan spontan, pembekakan kelenjar getah bening, hingga ruam kulit. Nah, biasanya demam berdarah ini terjadi pada anak-anak dan orang dewasa yang mengalami infeksi dengan Dengue untuk kedua kalinya. Fase-fase DBD. Fase demam, muncul demam tinggi yang berlangsung selama 2-7 hari. Dibarengi dengan gejala lain seperti nyeri otot dan sakit kepala. Fase kritis, setelah 1 minggu, demam akan turun. Namun, pasien DBD justru berisiko mengalami pendarahan parah di fase ini. Kondisi ini biasanya memerlukan perawatan yang intensif. Fase penyembuhan. Seusai fase kritis, pasien akan mengalami demam kembali. Nah, namun fase ini merupakan masa penyembuhan DBD. Gejala yang harus dihindari, yaitu darah di urin dan fases, memar yang muncul tanpa sebab, kesulitan bernafas, tubuh terasa sangat lelah, terjadi pendarahan, serta mimisan. Ini tuh harus dihindari banget ya. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti. Nah, ciri-cirinya apa aja sih? Ciri-cirinya itu berwarna hitam dengan belang-belang putih di seluruh badan, berbadan kecil, biasanya menggigit pada siang dan sore hari, senang hingga pada pakaian yang menggantung, kelambu, dan tempat gelap serta lembab. Jentik berperan aktif di dalam bak air. Posisi jentik tegak lurus dengan permukaan air. Gerakan jentik naik turun ke atas permukaan air untuk bernafas. Kemampuan terbang kira-kira itu 100 meter. Hidup dan berkembang biak di dalam rumah seperti di bak mandi, kaleng bekas, kolam ikan, ban bekas, pot tanaman air, tempat minum burung. Nah, berikut ini adalah contoh dari tempat perindukan nyamuk DBD. Penyebab DBD itu apa aja sih ya? Nah, penyebabnya itu
adalah virus Dengue yang disebarkan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Virus ini terdiri dari 4 jenis virus, yaitu virus DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Setelah nyamuk membawa virus menggigit, virus akan masuk dan mengalir ke dalam darah manusia, kemudian menginfeksi sel-sel kulit terdekat yang disebut dengan keratinosit. Sel yang sudah terinfeksi virus itu selanjutnya pergi ke kelenjar getah bening dan menginfeksi lebih banyak sel sehat. Untuk mengatasi hal ini, sistem imun akan menghasilkan antibodi khusus yang menetralkan partikel virus Dengue. Sementara kekebalan cadangan diaktifkan untuk membantu antibodi dan sel darah putih melawan virus. Nah, jadi kita harus meningkatkan sistem imun kita untuk menghasilkan antibodi yang kuat untuk melawan virus-virus lain selain virus ini ya. Faktor-faktor resikonya. Apa aja sih faktor resikonya, Kak? Nah, faktor resikonya itu tinggal atau berpergian ke daerah dengan iklim yang tropis. Seperti yang tadi sudah Kakak jelaskan. Berada di daerah tropis dan subtropis meningkatkan risiko terkena demam berdarah. Mempunyai riwayat terkena demam berdarah. Jika belum pernah sakit demam berdarah, itu berpeluang tinggi mengalami gejala yang lebih serius jika terinfeksi lagi. Komplikasi. Nah, jika tidak tertangani dengan baik, komplikasi demam berdarah yang fatal bisa terjadi. Salah satunya itu adalah sindrom shock Dengue atau Dengue Shock Syndrome yang sering disebut dengan DSS. Apa aja sih gejalanya shock ini? Yaitu hipotensi, tekanan darah turun, kesulitan bernafas, denyut nadi melemah, berkeringat dingin, pupil mata melebar. Cara untuk mengobati demam berdarah itu bagaimana sih, Kak? Nah, caranya itu dengan meminum obat penurun demam, yaitu paracetamol. Adalah obat pereda nyeri yang dapat meringankan rasa sakit dan menurunkan demam. Istirahat yang banyak di tempat tidur. Dengan istirahat, itu akan lebih cepat pulih serta dapat membantu pemulihan jaringan tubuh yang rusak saat terkena kondisi ini. Minum banyak cairan. Wajib konsumsi cairan untuk menurunkan demam dan mencegah tubuh dehidrasi. Perbanyak minum air putih untuk tetap menjaga cairan di tubuh kita ya, agar kita terhindar dari dehidrasi. Pencegahannya. Nah, pencegahannya ini kenakan pakaian tertutup saat berpergian, terutama di sore hari. Kenakan lotion anti nyamuk. Lakukan langkah 3M, menguras penampungan air, mengubur, dan mendaur ulang barang bekas untuk membasmi sarang nyamuk. Kalau di lingkungan, kita harus melakukan fogging untuk mencegah penyebaran DBD. Nah, ini contoh dari langkah 3M serta pencegahan 4M+. Nah, di sini kita harus bak yang harus ditutup dengan rapat, tutup tempayan yang berisi air, mengubur barang bekas, menguras bak mandi, hindari gigitan nyamuk, pelihara ikan jika ada yang punya, membubuhkan abate. Abate itu adalah obat pencegah jentik nyamuk agar jentik nyamuk tidak bisa berkembang biak. Ingat, waspadalah demam berdarah. Nah, jika adik-adik mengalami gejala seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu harus segera konsultasikan ke dokter. Agar apa? Agar penyakit tersebut tidak cepat menyebar dan bisa tertangani dengan lebih baik. Lakukan langkah 3M untuk mencegah perkembangbiakan jentik
ke tahap menjadi nyamuk ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.